Apa kabar ibu bapak semuanya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Melawi beserta Ibu dan seluruh para pejabat di lingkungan Kabupaten Melawi, Bapak Haji Sukiman beserta seluruh panitia yang sudah bersusah payah hingga terselenggaranya acara kita sejak tadi malam sampai pagi ini, Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim beserta para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini acaranya punya ibu-ibu, bapak-bapak ini kaum minoritas semua. Semua yang hadir ini mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita yang akan kita bahas dalam 1 jam ini adalah ibadah-ibadah utama pada bulan suci Ramadan. Mana yang lebih dulu, malam atau siang? Ya, karena saya bilang malam, jadi malam lebih dulu. Kalau penanggalan Masehi itu biasanya 1 Januari tengah malam, jam 12 malam lewat 1 detik itu sudah masuk 1 Januari. Tapi kalau Ramadan itu mulai masuknya bukan jam 12 malam. Ramadan itu mulai masuknya dari mulai maghrib sore. Jadi kalau kita mau mengatakan 1 Ramadan, bukan nanti malam, tapi nanti sore begitu tenggelam matahari, nampak bulan, maka disitulah disebut masuk tanggal 1 Ramadan. Jadi yang kita bahas pertama kali adalah amalan-amalan malam Ramadan, baru siang Ramadan. Begitu tenggelam matahari nanti sore, masuk azan maghrib, maka amalan yang pertama kita lakukan adalah sholat berjamaah. Kami Pak Ustadz di Melawi tiap hari sholat berjamaah, bagus. Tapi di bulan suci Ramadan dilipat gandakan Allah berlipat-lipat ila 700 dhi'fin, 700 kali lipat, lebih lagi daripada itu. Makanya jaga kesehatan supaya bisa meramaikan sholat berjamaah, karena tidak lama lagi hari ini sudah tanggal 2, insya Allah tanggal 11 atau tanggal 12, mudah-mudahan sampai usia kita sampai ke Ramadan insya Allah. Doanya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ulang sama-sama, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah, barik lana fi Sya'ban, berikan kami berkah di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Bagaimana kalau sebelum masuk Ramadan mati, meninggal? Insya Allah sudah dapat pahala Ramadan,
Niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Sesuai dengan hadis innamal a'malu bin niat. Jadi senantiasa dalam hati kita ada niat pergi haji, ada niat pergi umroh, ada niat Ramadan, ada niat puasa sunat. Tidur malam niatnya tahajud, bangunnya pas azan subuh, dapat pahala tahajud. Dapat atau tak dapat? Dapat. Tapi jangan buat tiap malam macam itu. Tiap malam niat terus, tiap malam niat, dibangunkan oleh suami, tak tahajud, niat aja pak. Begitu juga dengan orang yang berpuasa. Ketika dia sedang berpuasa berniat, sampai siang hari dia tak kuat, tak bertenaga. Kata dokter, kalau dilanjutkan puasanya mati. Pilih mati atau puasa? Oh, puasa mati. Maka tidak boleh pilih mati. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Tidak boleh kamu membinasakan dirimu. Maksudnya tak boleh pilih mati. Jadi silakanlah makan. Bagaimana dengan puasanya? Pahala puasanya sampai, tapi jangan pura-pura mati. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya disehatkan Allah sampai ke bulan suci Ramadan. Jangan diaminkan, nanti Syawal sakit. Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai mati husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat berjamaah kata Ustaz Somad. Betul, salat berjamaah. Tapi kan salat berjamaah itu laki-laki. Kami ini perempuan Pak Ustaz. Ada Ustaz yang ceramah, lebih baik salat di pekarangan, lebih baik lagi dalam rumah, lebih baik lagi dalam kamar, lebih baik lagi dalam tempat yang sempit. Yang dalam pekarangan lebih baik dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Ini hadisnya sahih. Inilah dalil yang membuat orang mengatakan jangan pergi ke masjid karena perempuan lebih baik sholat di rumah. Tapi jangan lupa, hadis itu bukan cuma satu, hadis itu banyak. Ada hadis lagi mengatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah yang perempuan datang ke masjid. Dan di Masjid Nabawi, kalau kita menghadap ke kiblat, di sebelah kiri ada 3 pintu. Pintu yang pertama Babul Baqi, pintu Baqi, karena mengarah ke pemakaman Baqi. Pintu yang kedua Babu Jibril, karena itu tempat datangnya malaikat Jibril. Pintu yang ketiga Babun Nisa. Apa arti Babun Nisa? Pintu perempuan. Apakah mungkin pintunya ada, orangnya tak ada? Tak mungkin. Jadi kalau begitu bagaimana mengkompromikan 2 hadis ini? Satu hadis mengatakan perempuan lebih baik sholat di rumah. Satu hadis mengatakan perempuan jangan dilarang ke masjid. Maka ulama menjelaskan ikhtilaf hadis ini. Maksudnya kalau terjadi fitnah, lebih baik perempuan sholat di rumah. Tapi kalau tidak ada fitnah, aman, maka perempuan boleh sholat di. Jelas? Apanya yang jelas? Nanti kalau ada orang yang bingung, jamaah dari Melawi bisa menjelaskan insya Allah. Kira-kira di Melawi ini aman atau tak aman? Jadi kalau begitu perempuan boleh atau tidak ke masjid? Aman. Ada tentara Israel mengganggu ibu? Enggak ada. Maka silakanlah datang ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan mukenanya letakkan di tengkuk ke masjid pakai celana lijing. Banyak nanti jamaah laki-laki masuk parit. Jangan ke masjid mukenanya letak di tengkuk, pakai sepeda motor dari rumah ke masjid, rambutnya basah dikeringkan. Jangan sampai ke masjid
memakai parfum yang sangat harum sehingga baunya sampai ke imam, ayat imam tarawih hilang. Hari ini ibu boleh tersenyum, tapi nanti yang saya katakan ini bisa terjadi apa tak terjadi? Jangan ke masjid, sampai di dalam masjid duduk sesama perempuan, terjadilah apa yang terjadi. Kawan saya ustadz pergi ke masjid, rupanya terlalu cepat sampai di dalam masjid itu dia sendirian laki-laki, ada tabir kain pemisah laki-laki dan perempuan. Sampai dalam masjid hampir aku pingsan mat, kata dia. Patutlah perempuan itu tak boleh ke masjid mat, kata dia. Kenapa bang? Saya bilang, aku tadi sampai di masjid tiba-tiba sunyi, ku dengar suara dari balik tirai, kik. Tolong kau sampaikan kalau ceramah perempuan jangan ketawa di masjid, kalaupun ketawa dalam hati aja. Jadi silakanlah perempuan ke masjid, syarat dan ketentuan berlaku. Dan sekarang kalau kita lihat, kalau ada pengajian yang banyak laki-laki apa perempuan? Nah, ini contohnya. Di mana-mana pengajian banyak perempuan. Jadi kalau begitu nanti di akhirat yang paling banyak masuk surga itu laki-laki apa perempuan? Nah, iyalah kami sikit. Kalau begitu yang paling banyak masuk neraka laki-laki apa perempuan? Ada hadis yang mengatakan yang paling banyak masuk neraka itu perempuan. Lalu kemudian perempuan komplain. Maksud hadis itu karena makhluk yang paling banyak memang perempuan. Di akhir zaman perbandingan laki-laki dan perempuan li khamsina mra'atan qayyimun wahidun, perempuan 50, satu laki-laki. Nah, jadi nampaknya memang udah sampai akhir zaman nih sekarang. Mudah-mudahan anak perempuan kita semuanya baik-baik, solihah, menutup aurat, menghafal Quran, terselamatkan dari pacaran. Ibu, bapak mesti tegas dalam masalah ini. Tidak ada tawar-menawar. Siap? Takbir! Dari bunyi takbirnya yakin saya. Sebenarnya laki-laki lah yang bertanggung jawab mendidik ibu, mengajar ibu, mendidik salat, mendidik fikih, taharah, bersuci, bagaimana wudu, bagaimana tayamum. Tapi karena laki-laki tidak semua berilmu, maka dibawalah istri ke masjid. Karena di bulan Ramadan ada 5 pengajian. Kajian subuh, kajian duha, kultum zuhur, kajian tarawih, kajian menjelang nanti ada tahajud iktikaf malam. Jangan sampai tinggal pengajian-pengajian di masjid. Tamat dari madrasah Ramadan itu sudah selesai 16 SKS pendidikan agama Islam. Lebih banyak kuliah di masjid daripada di kelas di kampus. SMP 1 pelajaran pendidikan agama Islam, SMA pendidikan agama Islam, kuliah S1 1 mata kuliah, 16 tatap muka, potong mid semester, potong UAS, ujian akhir semester. Bukan Ustaz Abdul Somad. Pelajaran apa yang bisa didapatkan dari sekolah umum tentang agama? Jangan khawatir, ketertinggalan yang lama diganti nanti di bulan Ramadan. Bawa buku, siapkan catatan. Ustaz Somad, kami nggak sempat nyatat, menggendong anak lagi, masak lagi, nggak usah catat, rekam MP3 sampai rumah ulang lagi. Kami pun nggak sempat merekam Pak Ustadz, minta ke pengurus masjid supaya disediakan anak-anak muda tim media, buatkan channel YouTube-nya. Masjid depan rumah Pak Haji Sukiman bagus,
buatkan channelnya Masjid Ibnu Taimiyah, subscribe, like, share, and comment. Inilah channel yang paling hebat. Channelnya belum ada, endorse-nya sudah dibuat duluan. Tujuannya, tunggu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu, masih banyak lagi. Tujuannya untuk apa? Supaya pengajian-pengajian ini jangan sampai hilang. Nah, ini penting, jangan sekedar hanya sholat berjamaah, tapi ada pengajian-pengajian. Kalau kebetulan ibu nanti dilibatkan dalam pengaturan ceramah Ramadan, maka masukkan 5 kajian. Kajian subuh, kajian duha, kajian kultum zuhur, kajian menjelang berbuka puasa, kajian dari mulai isya ke tarawih. Insya Allah keluar dari Ramadan menjadi insan-insan yang berilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, setelah sholat maghrib, tunggu sholat isya di masjid. Habis sholat isya, langsunglah sholat tarawih bersama. Ustaz Somad, saya tidak bisa berdiri, sudah tua, sakit kaki. Sholatnya duduk di kursi. Minta bawakan kursi, silakan di sop paling belakang. Jangan di depan, karena dikhawatirkan nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang paling belakang. Kalau di Mesir itu disediakan kursi biasanya pinggir kanan, pinggir kiri. Dulu waktu saya kuliah di Mesir, di masjid-masjid itu disediakan 3 di kanan, 3 di kiri. Jadi yang tidak bisa berdiri ada di kursi. Tapi 2017 saya ke Mesir, saya lihat sudah tidak ada lagi kursi di kanan, tak ada, di kiri tak ada. Oh, berarti orang Mesir sudah sehat semua. Rupanya kursi sudah pindah ke belakang, 3 sop. Lebih banyak orang sakit. Orang sakit jangan dibiarkan di rumah, makin sakit. Kalau ibu punya suami, punya ibu, punya ayah, jangan bilang, aku mau tarawih dulu pak, kau di rumah aja ya, nunggu malaikat maut. Bawa dia ke masjid. Kenapa? Dengan ke masjid itu bangkit semangatnya, dia mendengar. Orang sakit jangan dikurung di rumah. Papa dulu kan memang dari muda nggak ke masjid kan. Nah, sekarang tahankanlah di rumah. Jangan bilang sama dia, dulu kau tak ke masjid, dulu kau hantu kan. Nah, sekarang ayo ke masjid, mudah-mudahan kau husnul khotimah. Tapi tentu dengan bahasa ibu yang lembut, yang baik lah. Jangan yang keras macam saya nih. Kalau macam itu cakapnya, habis itu mati dia langsung. Mudah-mudahan yang sakit-sakit disehatkan Allah. Sampai di masjid, berjumpa dengan teman-temannya, menengok pengajian, bangkit semangatnya, naik adrenalinnya, sehat dia. Karena yang sakit itu sebenarnya hati, batin, kolbu. Ketika mendapatkan, mendengar bacaan Quran, ikut sholat berjamaah, maka kalau ada keluarga, orang tua, ibu, ayah, suami, istri, bawa dia ke masjid. Mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, kekuatan, dan kesembuhan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habis sholat isya biasanya mendengarkan kultum tarawih. Kultum kuliah 7 menit. Yang lebih panjang lagi 15 menit. Namanya kulibas, kuliah 15 menit. Kalau Ustaz Somad biasanya 60 menit pengajian-pengajian. Terserah, mau kultum, mau apapun pengajian, dengarkan saja. Duduk, dengar, diam. Kunci ngaji, datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk-ngantuk sikit tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngantuk. Pahala i'tikaf. Makanya masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai masuk masjid sampai keluar nanti dapat pahala i'tikaf insyaallah. Amin ya rabbal. Salat tarawih. Salat tarawih itu asalnya 20 rakaat
Tapi katanya 8 Pak Ustaz. Hadis riwayat Sayyidatuna Aisyah, tapi ayatnya terlalu panjang. Karena terlalu panjang, sahabat tidak sanggup. Pada masa Umar bin Khattab, maka dibuat 20 rakaat. Imamnya adalah Ubay bin Ka'ab, tambah witir 3, 23 rakaat. Maka kata Syekh Atiyah Sokor, Mufti Al-Azhar Mesir, kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Saya ulang lagi, kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dikombinasikannya antara dua. Rakaatnya pendek, rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Setuju? Setuju pula. Maksudnya, silakanlah kalau ada masjid yang ayatnya panjang atau masjid yang ayatnya pendek, yang penting sholat tarawih. Setelah 4 rakaat duduk. Duduk itu bahasa Arabnya tarwihah, duduk istirahat. Setelah 4 rakaat duduk. Duduk itu bahasa Arabnya tarwihah. Setelah 3 rakaat duduk. Duduk itu bahasa Arabnya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Jamaknya tarawih. Tarawih artinya sholat pakai duduk istirahat. Mana tahu nanti anaknya bertanya pulang, mama, 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 ya tadi sholat apa? Sholat tarawih. Tarawih itu artinya apa, ma? Jangan tanya-tanya, itu udah dari kecil memang begitu. Kata Ustadz, kalau banyak nanya nanti masuk neraka, itu Bani Israel. Padahal dia tak bisa jawab. Setelah 4 rakaat, karena kaki tegak lama, duduk istirahat, bahasa Arabnya tarwihah. Duduk sekali lagi, tarwihah. Duduk sekali lagi, tarwihah. 3 kali duduk, tarwihah, tarwihah, tarwihah. Bahasa Arabnya tarawih. Sholat tarawih artinya sholat dengan duduk santai. Waktu duduk santai itu terserahlah, mau berzikir, mau bertasbih, mau baca Quran, mau makan bakwan, tadi ada sisa buka puasa, adik makan. Ditanya sama anaknya, mama kok makan bakwan? Ini namanya sholat tarawih. Duduk pakai duduk santai, pakai makan, itu nggak ada, itu bukan dari saya. Nah, selesai sholat tarawih, shollu sunnatal witri, sholat witir. Tiba-tiba beberapa bapak ibu nampak pulang. Kenapa mereka pulang? Mereka pulang karena mereka mau witirnya nanti tengah malam. Nanti kalau nampak ada orang pulang, itu berarti dia witirnya mau nanti tengah malam. Walaupun tak semua begitu. Ada juga pas tanya, kau pulang karena witir? Enggak, terbayang nampakku kolak 2 mangkok belum selesai gitu deh. Kalau Ustaz sholat witir langsung atau pulang? Saya langsung sholat witir, dan nanti malam saya bangun tahajud tidak pakai witir lagi. Karena witir itu 2, witirnya setelah tarawih atau witirnya setelah tahajud. Pilih antara 2. Yang tidak boleh la witrani, tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Jangan sudah witir habis tarawih, pulang ke rumah bangun tahajud, habis itu witir lagi. La witrani, tidak boleh 2 kali witir. Karena witir artinya ganjil. Kalau 2 kali witir berubah jadi genap. 3 kali 3 rakaat habis tarawih 3, bangun malam habis tahajud 3 lagi. 3 tambah 3 sama dengan, berarti tidak witir lagi. Maka witirnya pilih 1. Tapi jangan gara-gara ini lalu besok orang Melawi malam Ramadan habis tarawih pulang semua, tinggal imam sendiri. Ditanya imam, kemana makmum? Kata Ustaz Abdul Somad, boleh pulang. Saya mau menjelaskan tentang posisi witir. Jadi silakan pilih witir. Kalau khawatir tertidur malam, habis tarawih itu langsung witir. Habis witir jangan pulang ke rumah,
Karena masih ada tadarus. Di Melawi ada tadarus. Saya tahu, saya pura-pura nanya aja. Kalau satu orang belajar tadrus, Pak Bupati belajar, Pak Bupati tadrusu. Pak Haji belajar, Pak Haji tadrusu. Tapi kalau dua orang yang saling belajar, waktu Pak Bupati baca, saya belajar. Waktu saya membaca, Pak Bupati belajar. Tadarus, tadarosa, ya tadarosu, tadarus. Tadarus artinya dua orang yang saling belajar. Selesai sholat, kita pilih 10 orang. Kenapa 10 orang? Karena akan membaca 10 lembar. 10 lembar sama dengan satu juz. Kalau 10 malam, 10 juz, 30 malam, 30 juz. Semalam 1 juz. Kalau cuma 1 malam 1 juz, kecil lah Pak Ustadz. Kami 3 juz. Juz mangga, juz melon, juz pokat. Nah, duduk kita 10 orang. Ini lingkaran 10, pojok sana 10, pojok sana 10. Baca 1 lembar, 1 lembar. Siapa dulu? Pak Bupati dulu. Pak Bupati baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Sampai habis 1 lembar. Habis itu siapa? Habis itu tokoh masyarakat kita Pak Haji Sukiman, silakan. Habis itu beliau. Habis itu siapa? Habis itu Ustaz Abdul Somad. Pas giliran saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina. Cepat kali itu Pak Ustaz. Pelan Pak Ustaz. Ya ayyuhalladzina. Kenapa Ji? Za Pak Ustaz. Za. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Bukan siam Pak Ustaz. Kutiba alaikumus siyam. Duduk, tutup Quran, pulang, merajuk. Ini bukan tadarus. Orang yang tadarus mesti siap mental. Kita bukan mau mengajar orang, kita mau belajar. 11 bulan baca Quran salah. Karena baca sendiri, dengar sendiri, yakin sendiri. Saya kalau baca Quran sendiri tak pernah salah. Kenapa? Karena tak ada yang nyalahkan. Tapi kalau didengarkan orang, rupanya Abdul Somad juga bisa salah. Karena Abdul Somad manusia saya ini. Bukan jin, bukan setan. Bisa salah. Maka waktu baca Quran, jangan emosi. Begitu ditegur 3 kali, marah. Kalian gak kenal sama saya. Tahu saya siapa? Saya ini S1 4 tahun di Mesir, S2 2 tahun di Maroko, S3 saya di Sudan, saya ini 10 tahun di Arab. Datang peserta, Ustadz, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama lagi Pak Ustadz. Jangan membangga-bangga, jangan mau menunjukkan kita paling tua, paling senior, paling hebat, paling tinggi. Maka siapkan mental. Jangan pula waktu tadarus itu ada dendam. Tak boleh dendam. Ditegur orang sekali, hitung. Awas kau nanti pas kau tengok. Ibu siap mental tadarus? Dari bunyinya macam tak siap. Saya kalau tadarus saya siapkan mental saya. Bukan berarti saya latihan supaya tak salah. Saya siap dikritik orang bahwa saya adalah manusia, bahwa saya adalah orang, bahwa saya bisa saja salah. Kullu bani Adam khatta'un. Semua anak cucu Adam manusia ini bisa salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah memperbaiki diri. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Salah membaca Al-Quran. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa nggak pernah salah? Karena nggak pernah baca Quran. Lebih baik baca Quran salah daripada nggak pernah salah karena tak pernah baca Quran. Habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar.
Berapa dapat? 1 juz. Baca sendiri, khatam sekali. Habis tarawih, lingkaran 2 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Insya Allah kalau dipakai jurus ini bisa hatam 2 kali, hatam sendiri sekali, hatam dengan jamaah sekali. Mudah-mudahan kita bisa hatam sekali, 2 kali, 3 kali. Amin ya rabbal. Bulan Ramadan bulan memperbanyak khataman. Jangan ejek orang yang banyak khatam. Kenapa kau banyak-banyak khatam? Karena memang bulan Ramadan bulan memperbanyak khataman. Imam Malik bin Anas ahli hadis, tapi kalau bulan Ramadan kitab Muwatta ditutup, pengajian hadis tutup, lebih banyak mengkhatamkan Al-Quran. Wa kana Syafi'i, Imam Syafi'i yukhtimul Quran, menghatamkan Quran 60 khatamah, 60 kali khatam. Buka dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, 60 kali khatam, malam sekali, siang sekali. Jadi kita yang 2 kali khatam tuh belum ada apa-apanya. Jangan nanti ditulis alhamdulillah udah 2 kali khatam. Ini bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, tapi untuk kita memperbaiki diri. Ustaz salat, saya belum bisa baca Quran. Jangan berkecil hati. Ramadan ini akan memulai belajar Iqra. Siap? Nampaknya sudah bisa baca Quran semua. Pas saya bilang Iqra katanya siap. Maksudnya anak-anaknya semuanya. Dalam Islam tidak ada menuntut ilmu pakai umur. S1 22, S2 25, S3 27, 30 sudah tak ada waktu belajar. Enggak. Dalam Islam utlubil ilma minal mahdi ilal, dari buayan hingga ke liang lahat. Ibu yang belum bisa baca Quran, jangan berkecil hati. Bataba, tatata, sasasa, sampai nanti akhir Ramadan. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang buta huruf Al-Quran. Semuanya bisa baca Quran insya Allah. Amin. Ustaz. Ya, saya baca Quran ini nggak lancar Pak Ustadz. Makin nggak lancar, makin banyak pahalanya. Karena kalau lancar hurufnya sikit. Alam nasrah laka sadrak. Tapi kalau nggak lancar, alam nasrah laka sadrak. Alif lam mim. Berapa huruf? 30 huruf. La aqulu alif lam mim arf. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Walikulli arfin asyru amsalihha. 1 huruf dibalas 10. Alif 10, lam 10, mim 10. Alif lam mim. Maka insya Allah banyaklah pahala kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak kepala rumah tangga walaupun tidak datang sekarang, tapi saya yakin mereka akan menonton karena video ini nanti di-share oleh istrinya melalui channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ditonton sama suaminya nonton. Suami pun pulang mengajak istrinya, sini baca Quran, baca Quran, baca Quran. Selesai anak baca Quran, anak nomor 2 baca Quran. Selesai anak, istri baca Quran. Selesai istri, mereka bertiga ngomong, Papa kok nggak pernah baca Quran? Papa lagi sibuk. Rupanya sedang belajar Iqra. Enggak apa-apa. Karena kepala rumah tangga lebih baik begitu daripada tidak sama sekali. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki lah yang meluruskan kesalahan, kekeliruan perempuan. Insya Allah suami-suami ibu semuanya soleh-soleh, orang baik-baik, selamat dari pelakor. Wah, itu yang paling kuat, amin. Nah, habis tarawih witir, habis witir tadarus, habis tadarus cepat pulang ke rumah.
insya Allah jam 8, jam 9, jam 10 paling lama pulang ke rumah segera tidur, karena nanti jam 3 bangun. Jadi kalau jam 10 pulang, 11, 12, 1, 2, 3, ada waktu 5 jam untuk tidur insya Allah. Pak Ustadz, saya nggak terbiasa tidur jam 10, biasanya tidur jam 11, jam 12, payah. Jangan sampai tidur jam 12, nanti payah bangun sahur. Ini mau tahajud, ini mau witir, ini mau masak sahur jam 10. Gimana caranya biar bisa tidur jam 10 Pak Ustadz? Makan antimu. Tapi setengah aja, jangan sepapan, nanti tidurnya pas Idul Fitri, bangunnya pas malam takbiran. Yang tidak biasa tidur malam, siangnya jangan banyak tidur, karena kalau banyak tidur siang susah tidur malam. Tahan-tahankan siang itu, terserah kegiatan apa, supaya habis witir itu nanti tadarus, habis tadarus itu langsung tidur. Jangan lihat handphone, karena kalau lihat handphone tidurnya hilang. Jangan tonton drakor, karena kalau menengok drama emosinya naik, mengamuk. Menengok orang tuanya mengamuk, habis itu nafsu tidurnya hilang. Maka matikan TV, matikan handphone, pasang jam waker, pasang alarm, segera tidur. Jam 3 tadi subuh, jam 4.30, jam 3 itu udah sedang tuh, 1,5 jam persiapan. Bangun jam 3 malam, sholat yang pertama, sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Kenapa sholat sunat wudhu? Apa pahalanya? Nabi memanggil Bilal. Bilal, kata Nabi, Bilal, ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara sendalmu berbunyi di sorga, kresek kresek kresek. Apa amalmu Bilal? Bilal menjawab, saya tidak pernah tinggal sholat sunat setelah wudhu. Maka waktu bangun malam yang pertama dilaksanakan adalah sholat sunat wudhu. Setelah sholat sunat wudhu, sholat sunat tahu. Apa pula tauco? Taubat. Karena kita banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Saya sholat sunat taubat 2 rakaat. Allahu Akbar. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud 8 rakaat. Salam, 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 4 salam. Saya tak bisa 8 rakaat Pak Ustadz, 4 rakaat. 4 pun tak bisa Pak Ustadz, 2 rakaat. Tak bisa berdiri Pak Ustadz, duduk. Saya 2 rakaat pun tak bisa, mati aja lah. Sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, itu kan rakaatnya banyak. Ayatnya saya tak banyak hafal ayat. Pakai aja ayat langganan, Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Salat malam dari Isya sampai subuh, ayatnya enggak ganti-ganti, Qul huwallah terus. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, Qatadah bin Nu'man salat ayatnya enggak ganti-ganti, Qul huwallah terus. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Qul huwallah itu sama dengan 1/3 Quran. Jadi orang yang baca Qul huwallah 3 kali sama dengan khatam Quran. Tapi jangan gara-gara ini enggak buka Quran lagi. Kau nggak ada baca yang dipakai Ustadz Somad jurus 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Yang kupakai bukan jurus itu, jurus dia yang Qul huwallah 3 kali itu. Seperti maksudnya tidak sama. Itu motivasi untuk membaca dalam sholat Qul huwallah bagus. Rakaat pertama Qul huwallah, rakaat kedua Qul huwallah, rakaat ketiga Qul huwallah. Imam apa namanya? Kalau ada suami ibu yang sholat ngajak tahajud malam, rakaat apapun Qul huwallah, itu namanya imam kulhu. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sudah witir tadi di masjid, jangan lagi witir. Kalau tadi di masjid belum witir, ditutup dengan witir. Setelah itu persiapan sholat selesai, persiapan masak sahur, habis itu bangunlah anak-anak. Bisa anak-anak dibawa tahajud sama bapaknya, bagus. Lalu kemudian setelah makan sahur, jangan lupa sahur itu bagus di ujung-ujung. Kalau berbuka, takjil disegerakan. Kalau sahur, takjil diakhirkan. Jadi kalau ada kesempatan makan sahur jam 2 dengan makan sahur jam 4, setengah jam lagi mau azan subuh, bagus jam 4 di akhir-akhir. Jangan sampai tidak makan sahur. Jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Bagi yang melafazkan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bagi yang tak melafazkan niat, cukup dalam hati, saya niat puasa besok hari lillahi ta'ala. Setelah itu lalu kemudian ke masjid berjamaah sholat subuh. Ini sudah kita bahaskan yang ibadah malam, dari mulai maghrib masuk ke isya, sholat tarawih, sholat witir, tadarus Quran, tidur malam, bangun malam, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat makan sahur, ke masjid sholat subuh. Habis sholat subuh jangan sampai pulang ke rumah buat macam subuh tadi di Masjid Ibnu Taimiyah Melawi, kita laksanakan pengajian. Kalau nggak ada ustadz yang ngisi pengajian, baca Quran. Tidak bisa baca Quran, berzikir sampai terbit matahari. Tadi kita yang mulia karena suka berbagi. Selesai amal malam, sekarang kita pindah ke amal siang. Amal siang ini adalah menahan. Apa yang ditahan? Makan, minum, mata, lidah, mulut, tangan, kaki, hati, pikiran, perasaan. Yang selama ini mulutnya macam mesin bot rusak. Ketika bulan Ramadan diam. Siap? Insya. Datang kawan nelpon, kabarnya anak si anu mau suami si anu bini si anu. Stop. Ingat ceramah Ustaz Somad kemarin. Ini amal puasa, artinya menahan, tahan lidah. Nanti habis maghrib kita sambung. Ini Ramadan bukan menahan di bulan Ramadan saja. Yang dari Ramadan tahun lalu dilanjutkan ke sekarang, yang Ramadan ini dibawa ke bulan depan, itu namanya istiqomah. Selama ini makan. Ini Ustadz nyindir kami makan. Saya tidak ada nyindir orang. Maksudnya makan. Saya banyak makan selama di Melawi ini. Ikannya, amazing. Makanannya, kuihnya, bingung, banyak sekali. Buah-buahnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi di saat bulan Ramadan, mau pejabat, mau orang kaya, mau konglomerat, mau alim ulama, kalau sudah sampai jam 2 siang, biji matanya keluar. Lapar, haus, menengok danau, rasanya mau dikasih es batu. Melihat mobil warna hijau, disangkanya semangka. Begitulah laparnya, hausnya. Akhirnya sampailah sore jam 5. Mulailah bapak menghidupkan sepeda motor, mau tawaf wada. Nampak semangka beli, nampak kola beli, nampak cendol beli, nampak bubur sumsum beli, nampak bubur kacang hijau beli, nampak bakwan beli, nampak semua. Pulang penuh stang, diletakkan di atas meja makan.
Rasanya semua nanti mau. Begitu terdengar azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 3 butir kurma sama air. Inilah hawa nafsu. Ramadan Allah ingin mengajarkan kita apa itu hawa nafsu. Ini hawa nafsu yang katanya tadi lautan mau diminum, baru 3 teguk air. Yang tadi semua di meja makan penuh, satu pun tak dimakan, cuman 3 butir kurma yang masuk. Apa kata istrinya? Tengok lawang. Iya betul. Besok jangan buat lagi. Iyalah, besok jam 5 start lagi. Kenapa? Karena suami ibu manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Lupa yang dibuatnya jam 5 kemarin, diulangnya lagi jam 5 ini. Kalau ada suami ibu begitu, berarti masih manusia. Suami saya ingat Pak Ustadz, saya pula yang begitu, berarti ibu manusia. Ada yang lebih parah, lupa nama, lupa kampung, itu bukan manusia, amnesia. Kita ini levelnya 3. Yang pertama manusia, yang kedua dimensia, yang ketiga amnesia. Kalau dimensia ini tak ingat dia apa yang diucapkannya kemarin, nah, itu dimensia namanya. Biasanya orang kena dimensia ini pas bayar utang. Ada yang lebih parah lagi di atas nih, biasanya karena usia, karena tabrakan, nggak pakai helm, terbentur kepala, itu lupa semua. Lupa semua. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Manusia yang lupa ini mesti diingatkan. Ingat, mengingatkan itu namanya tausiah. Diambil dari watawasau bil haq watawasau bisab. Inilah dia, diingatkan dengan Ramadan. Kita lapar, tapi lapar kita itu ada batasnya. Saya sangat menghindari ceramah Ramadan 1. Ceramah Ramadan tahajud malam, siap. Ceramah Ramadan tarawih, siap. Ceramah menyambut bulan suci Ramadan, siap. Tapi yang satu ini saya menghindar. Apa itu? Ceramah menjelang berbuka. Kenapa? Karena jamaah menganggap saya pelengkap penderitaan. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah menjelang berbuka puasa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Saya kalau ceramah menjelang berbuka itu rasa-rasa tak bergerak jarum jam itu. Selesai, akhirnya penderitaan pun berakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah tausiah menjelang berbuka ini. Datang panitia, mohon maaf Pak Ustadz, itu azan maghrib Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita laparnya ada batasnya. Azan maghrib, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Tapi ada orang yang laparnya tak berbatas, unlimited. Hari ini lapar, besok lapar, besok lapar, besok lapar. Orang miskin, fakir miskin. Itulah maka kita disuruh puasa. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Tapi kalau puasa menyentuh lambung, nasi tinggi membumbung. Bagi yang punya usaha baju kaos, boleh ditulis. Kalau puasa menyentuh hati, ringan tangan berbagi. Kalau puasa menyentuh lambung, tinggi nasi membumbung. Tapi baju kaos yang model begini jangan dibawa sholat tarawih ke masjid. Jadi bawa orang sedang sholat tengok. Ada pula tulisan di bawah, UAS. Ustaz sama aku juga yang kena. Makanya sore-sore ibu di rumah berapa orang? 4 Pak Ustaz. Saya, anak, suami, anak nomor 2. Cuman berempat, iya. Masak kolaknya 8. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis.
Kalau mic sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Yang tepuk tangan dulu, nanti betul-betul berhenti. Kalau 4 orang di rumah, buat porsi kolaknya, bubur kacang hijaunya 8. Loh, kenapa 8 Pak Ustaz? Tapi bulan puasa kita bukan bulan memperturutkan hawa nafsu. Yang 8 itu dibagi 2. Bapak, ibu, anak 2. Yang 4 diantar ke anak yatim di belakang. Yang ngantar siapa? Ibu, jangan bapak. Kalau bapak yang ngantar, pecah perang dunia. Rupanya cantik pula emak anak yatim itu di belakang. Aku juga yang kena nanti. Nah, kalau kita bukanya jam 6, jam 5.51, jam 5.51 bubur kacang hijau itu lewat di tenggorokan kita, maka lewat di tenggorokan anak yatim, fakir miskin, orang jompo juga sama. Jangan dilewat di leher kita jam 5.30, 5.51, di leher mereka jam 11 malam. Biasanya diantar ini pas mau nyuci piring. Pergi kau antar ke sana daripada basi. Dimakan anak yatim lah jam 10 malam, jam 11 malam. Dirasanya santannya sudah basi. Apa kata dia? Asam makan aja lah. Dimakan jam 11, jam 12 mati. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal-ladzi yad'ul. Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil. Alhamdulillah, masyarakat Melawi, masyarakat Sintang, masyarakat Kalimantan Barat terselamatkan dari pendusta agama dengan program Ustadz Luqmanul Hakim, Habib Ja'far Al-Jufri, Ustadz Ozi, Ustadz Kiai Haji Nur Hasan, program bersama kapal Munzalan namanya Pasukan Amal Soleh Infak Beras. Saya kemana-mana pakai baju paskas, sampai kami ke Kepulauan Riau, Batam, mengantar ke pulau-pulau. Pergi kami ke Yogyakarta, ke Bandung, ke Jakarta, pergi ke panti asuhan bersama artis-artis musyawarah. Itu semua untuk selamat dari pendusta-pendusta agama. Ini kalau bulan Ramadan banyak sekali anak yatim, apalagi menyambut bulan Ramadan, undangan makan, undangan makan. Begitu selesai Ramadan, dianggapnya perut anak yatim ini laparnya pas Ramadan aja. Perut anak yatim sama perut kita sama, Bapak Ibu. Maka Ramadan sesungguhnya adalah pendidikan, merasakan perasaan orang lain. Itu yang paling tinggi. Allah tidak melihat berapa banyak kita haji ke Makkah. Allah tidak menilai berapa banyak puasa sunat Senin Kamis Nabi Daud. Tapi yang dilihat adalah la yabitu sab'anan. Jangan sampai ada orang tidur lelap. Wajaru ila jambihi ja'i'un. Tetangganya kelaparan karena tak makan. Inilah puncak daripada ibadah Ramadan, berbagi. Namanya berbagi buka puasa. Alhamdulillah di Indonesia sekarang macam-macam. Ada namanya buka puasa on the road, dibagi di jalan-jalan. Dibagi. Yang tak puasa pun ikut juga buka puasa. Ada namanya buka puasa Maidatur Rahman. Kami alhamdulillah di Riau sudah membuat program yang keempat ini. Maidatur Rahman. Maidah artinya meja makan, Rahman Allah, meja makan Allah. Itu tradisi diambil dari Mesir. Karena dulu waktu kami belajar di Mesir, saya di Mesir 4 kali Ramadan. Tahun 99, 2000, 2001, 2002. 4 kali Ramadan, 4 kali nggak pernah masak buka puasa. Karena di Mesir ada tradisi menyediakan meja panjang namanya Maidatur Rahman. Siapa saja bebas untuk datang. Biasanya buka puasa jam 6.30, jam 6 sudah standby semua. Anak Indonesia semua. Jam 6 sudah duduk. Menunya bertukar 3 hari. Hari pertama ayam, hari kedua daging, hari ketiga ikan, hari keempat ayam lagi.
Ayam di Mesir itu cuma 2 kali potong. Potong 1, potong 2, 1/4. Bukan macam tempat kita, ayam ini hancur. Cincang namanya. Mutilasi. Masuk ke piring kita pun ragu, ayam apa katak, lain bentuknya. Daging di Mesir itu dagingnya, ingat ibu, sabun telepon. Sabun sebesar kotak-kotak, begitulah dia daging itu. Cuman mereka ini masaknya kurang sesuai dengan lidah kita, kurang pedas, makanya anak Indonesia bawa sambal dari rumah sampai di situ disiramkan, karena dia cuman pakai pil-pil aswad, jintan hitam, bawang bombay, jadi kurang, tapi habis juga. Hari ketiga ikan itu 1 ekor, 1 ekor, 1 ekor. Mesir tak kaya macam kita, Mesir tak kaya macam Saudi Arabia. Mesir negara yang biasa-biasa saja, tapi semangat bersedekahnya luar biasa. Stasiun kereta api, stasiun bis, pinggir-pinggir jalan, tanah lapang, itu seminggu sebelum Ramadan sudah bertebaran tenda-tenda Maidatur Rahman. Semangat itulah yang kami bawa. Kami buat pula di Yayasan Tabung Wakaf Umat di Pekanbaru, Maidatur Rahman, berbuka puasa. Ibu bapak yang mau buat silakan, namanya apa ya terserah, yang penting berbagi. Saudara-saudara kita supir-supir angkot yang kerja bangunan belum sempat pulang, musafir di perjalanan, buatkan. Maka ini tak perlu kita tanya, kalau kita bagi-bagi aja, jangan waktu bagi nanya puasa apa enggak, ikhlas apa enggak. Mereka tak pernah nanya, silakan aja. Mudah-mudahan yang belum puasa dapat itu, terbuka pintu hatinya, besok dia puasa pula insya Allah. Kalau yang ngambil itu kebetulan orang kaya, mudah-mudahan dengan makan sedekah itu terbuka pintu hatinya, dia setelah makan terbuka hatinya, mudah-mudahan dia buat pula yang lebih banyak lagi besok insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah saya jelaskan amal dari mulai malam sampai siang. Tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11, pas 60 menit kita bersama. Saya walaupun nggak nengok jam, sudah terasa 60 menit. Insya Allah itulah amalan-amalan kita. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, diberkahi amal soleh kita, dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah puasa Ramadan, tahajud, qiyamul lail dan baca Quran ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami menurut tuntunan Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa berinfak, berwakaf, bersedekah, menolong sahabat-sahabat, saudara-saudara kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika melewati segala amal kami akan dihitung, dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ilmu kajian duha ini ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ja'al qulubana syakirah. Jadikan hati kami hati yang bersyukur. Wa alsinatana dzakirah. Jadikan lisan-lisan kami yang berzikir. Waj'al azwajana salihina wa salihat. Jadikan pasangan hidup kami orang-orang yang soleh dan solihah, menolong kami untuk mengejar akhirat-Mu. Jadikan kami orang yang bahagia di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan Melawi, selamatkan Kalimantan Barat, selamatkan Indonesia, selamatkan negeri-negeri kami dari segala malapetaka, bencana, musibah, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajma'na ma'al habibul mustafa. Ketika kami mati nanti, satukan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan.